Halo Bujang. Arigato yang mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Waduh. Kok beda sih? Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime action harem hard ecchi, yaitu adalah anime berjudul Masogakuen HXA yang dirilis pada tahun 2016. Ya udah lama sih nggak rekap anime ginian. Jadi warning, di video ini kemungkinan banyak sensor ya. Kalau kalian nggak mau sensor bisa nonton sendiri aja. Buat kalian yang masih di bawah umur SMP, SD, kusarankan gak usah nonton. Lewat alur ceritaku aja, anjas. Cuma kalau penasaran ya, hati-hati aja, keciduk ortu. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah enak bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan seorang cowok bernama Hida Kizuna yang lagi ingin pergi ke tempat Atarashia, disuruh oleh onesannya. Nah, Atarashia ini merupakan tempat ya seperti akademi pada umumnya, namun militer, buat nanti menghadapi invasi musuh. Kalau salah bisa koreksi aja. Lanjut, pas sampai Kizuna bertanya kenapa dia disuruh masuk lagi ke Atarashia, padahal dulu pernah dikeluarin gara-gara nilai jeblok. Terus onesannya bilang kalau dia membutuhkan kekuatan Heart Hybrid Gear-nya Kizuna. Pas lagi nyari markasnya, Kizuna malah nyasar. Cuma di situ dia bertemu dengan seorang ciwi kawaii bernama Chidori Gafuchi Aine. Padahal Kizuna baru ketemu nih, tapi tuh ciwi omongannya pedes banget kawan. Tiba-tiba di selang ngomel-ngomel itu ada peringatan serangan udara, memberitahukan kalau ada musuh. Kemudian Kizuna terkejut, bukan karena bodinya angka 8 ya, melainkan dia baru tahu kalau Aine mempunyai Heart Hybrid Gear juga, dinamai Zeros. Saat musuhnya udah datang, langsung diserang datu sama Aine. Lalu pas Kizuna lagi ngeliat war, dia diserang oleh salah satu musuh. Untungnya dia diselamatkan oleh dua ciwi bernama Himekawa Hayuru dan Farendel Yorishia. Nah, doi ini bakal banyak sensornya. Terus setelahnya Kizuna melihat Aine ini jatuh diserang, sehingga dia yang sebenarnya cupu bisa mengaktifkan kekuatannya dinamai Eros buat menolong Aine. Ya walaupun belum mahir sih. Sesudahnya Kizuna ditelepon oleh onesan sekaligus komandannya, menyuruh buat grepe-grepe. Itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa Aine. Tidak masuk akal, tapi dilakuin oleh Kizuna. Gak naif. Gomen ya adik-adik, ke sensor di sini. Jadi pokoknya setelah grepe-grepe itu Aine sadar kembali. Kekuatannya ini disebut jalin batin, yaitu penggabungan antara jiwa dan cinta. Anjas, kata onesannya gitu sih. Terus Aine pun dengan kekuatan barunya bisa meratakan semua musuh. Scan berpindah menceritakan tentang terjadinya invasi saat 15 tahun lalu, di mana ruang dimensi terbuka antara dunia manusia dan dunia lain, disebut entrance. Sehingga terjadilah perang mengakibatkan banyak yang gugur di pihak manusia pastinya. Itu kurang lebih 2 minggu baru pada balik musuhnya. Dikira mah ada selesai, namun beberapa bulan lalu entrance-nya kembali terbuka dan penjajahan kembali terjadi di seluruh dunia. Nah, maka dari itu onesannya Kizuna bernama Hidareiri yang merangkap sebagai capsek juga memperkenalkan ini dia nih tim yang bakal mengatasi para musuh menggunakan Heart Hybrid Gear, yaitu tim Amaterasu. Bukan yang di Naruto ya, beda ini mah. Beliau juga memperkenalkan Kizuna sebagai anggota baru, di mana Kizuna mempunyai semacam kekuatan yang bisa menambah attack speed dan critical damage. Semacam itu, dengan syarat harus melakukan hal grepe-grepe dengan dia. Makanya dicap ecchi sama yang lain. Kasian bet. Kanjut. Besoknya di kelas, Kizuna langsung menjadi pusat perhatian, soalnya dia doang satu-satunya cowok di situ.
Kata Mbak Riri biar lebih akrab deket sama ciwi-ciwi. Terus muncul Loli bernama Silco Sylvia. Dia pun disuruh menjemput Kizuna untuk pergi ke lab. Di sana Kizuna mendapatkan beberapa informasi dari Mbak Riri serta dijadikan kapten di timnya, padahal belum ngapa-ngapain. Kemudian Mbak Riri memberikan misi pertama bagi tim Amaterasu yang dipimpin oleh Kizuna, yaitu mengambil sampel sumber daya di pulau terdekat. Ya dikira mah aman gitu. Pas Kizuna sama Eurisia lagi jalan berdua, tiba-tiba terjadi entrance yang memunculkan musuh. Eurisia lalu meminta Kizuna pergi menemui Aine dan Hayuru supaya ada bantuan. Namun muncullah musuh kategori A. Karena energi hybrid kon Eurisia sudah sekarat, membuat armornya lepas. Terus nggak bisa ngapa-ngapain dah tuh. Untung aja sebelum di finishing, Kizuna yang nggak jadi pergi berhasil nyelamatin. Walaupun rada sekarat dianya. Di situ, ya elah, baper anak orang cuy. Jadinya digrepe-grepe sama Kizuna sampai kekuatan Eurisia kembali lagi. Dan ya, EZ sekali ya guys ya. Di Kamehameha langsung hilang musuhnya. Scan pun berpindah di mana saat malam Kizuna bertemu dengan Hayuru yang lagi pengen balik. Nah, di sini ada momen pas Kizuna sama Hayuru lagi drama cinta-cintaan SCTP. Tiba-tiba jalin batin terjadi, padahal Kizuna cuma diem-diem aja. Kemudian mereka berdua melihat Aine lagi latihan sendirian. Terus Hayuru ngasih tahu kalau emang Aine ini sedikit nolep. Jangankan orang lain, sama anggota Amaterasu aja dia cuek, alias dingin bet, aslebeo. Keesokannya Kizuna ingin mencoba mencari tahu tentang Aine. Namun pas berduaan, Aine malah meminta untuk jalin batin. Awalnya Kizuna nolak dong. Ya kali, barbar amat di luar mbak. Tapi karena kasihan jadi diiyain aja. Mayan servis. Cuma sebelum itu Kizuna melihat kalau Aine ini kayak merasa terpaksa gitu. Padahal syarat untuk jalin batin adalah saling suka satu sama lain. Setelah Aine pergi, Kizuna mendapatkan telepon dari Mbak Riri menyuruhnya ke lab. Di sana Kizuna merasa kayak nostalgia, soalnya di ruangan itulah dia ditanamkan chip hybrid gear oleh ibunya. Ditambah Mbak Riri juga bercerita tentang masa lalu Aine. Kita kembali ke topik utama, lalu asisten Mbak Riri bernama Shikina Kei ngasih penglihatan di mana ibunya Kizuna ini rada psikopat juga ya. Jadi beliau lagi bereksperimen dengan mengorbankan orang. Seperti yang tadi dilihat oleh Kizuna, jika energi kon habis, maka pengguna hybrid gear bakal meningsoy. Maka dari itu Mbak Riri menugaskan Kizuna pindah role menjadi support. Soalnya kekuatannya begitu doang, mulin stamina dengan grepe-grepe. Siapa yang cita-citanya pengen punya kekuatan seperti Kizuna adik-adik? Setelahnya muncul peringatan Atarasia pengen diserang oleh para pasukan musuh. Nah, Hayuru serta Eurisia berhasil mengalahkan beberapa, sedangkan Aine masih kesusahan. Soalnya Gear Zeros ini tipenya adalah serangan jarak dekat. Apalagi Aine ini sifatnya tuh nggak mau kalahan. Jadi walaupun energi konnya udah nipis, tetap aja digas baik. Padahal udah diperingatin sama Kizuna. Alhasil karena energinya sudah pengen habis, dia pun gampang diserang dan langsung jatuh ke laut. Kemudian kita berpindah di mana Kizuna berhasil menyelamatkan Aine. Di situ sempat terjadi adu kecot, terus ada drama pula. Pokoknya alasan Aine pengen digrepe-grepe yaitu agar bisa mengaktifkan senjata rahasia di dalam tubuhnya. Kata ibunya Kizuna sih gitu, harus melewati fase-fase percintaan dulu. Lalu Kizuna pun mengeluarkan jurus Cerama no Jutsunya, sehingga Aine udah terbuka pikirannya ke arah yang benar. Ya nggak benar juga sih, kan habis ini mereka berdua bakal melakukan jalin batin. Asyakip, pas sudah selesai, Aine ini minta nambah. Plus sifatnya malah berubah, malah jadi lebih ganas. Tiba-tiba Kei video call dan mengatakan itu adalah efek lanjutan dari jalin batin. Cuma semisalnya kalau Kizuna mau lanjut ronde, bakal bisa mengaktifkan senjata rahasianya Aine, disebut klimaks batin. Tentu sesudah dikasih tahu langsung gaspol lagi deh. Kali ini lebih barbar. Setelahnya mereka berdua join lagi dengan Hayuru dan Eurisia. Tapi kali ini Aine sudah bisa memakai senjata rahasianya dinamai Pulverizer. Sebelum menembak ada jeda dulu alias ngecharge. Makanya Kizuna menggunakan kekuatan Zeros agar mampu mengalahkan musuh yang menghalangi. Itu berkat klimaks batin tadi. Pas nembak, oh anjir, auto rata coy. Sampai-sampai kapal gede musuh ikut hancur. Jadinya mereka menang. Kanjut,
Singkat aja, tim Amaterasu mendapatkan info kalau ada sinyal radio di Pulau Guam. Terus menganggap kemungkinan ada manusia yang masih hidup di sana. Jadi Mbak Riri memberi misi buat ngecek. Kemudian mereka pun OTW. Saat sampai, Kizuna meminta untuk dibagi 2 tim aja. Dia bersama Hayuru, sedangkan Aine bakal sama Yurishia. Pas mengecek keadaan, Kizuna dan Hayuru bertemu dengan seorang ciwi lagi ngeteh santuy, bulat pula, bernama Aldea. Ternyata Aldea udah tahu mereka bakal ke situ. Terus mempunyai Heart Hybrid Gear juga. Ditambah Aldea berasal dari Entrance atau dunia lain, yaitu kerajaan Batlantis. Lalu Aldea mencoba menyerang Hayuru, namun untungnya Aine sama Yurishia datang tepat waktu. Ya walaupun mereka udah solo versus squad, tetap aja nggak bisa mengalahkan Aldea. Terlalu OP coy. Terus Doi pun mengeluarkan Hydra dari Entrance. Hayuru yang melihat itu malah ingat, kayaknya dulu pernah kejadian. Sehingga dia pun langsung nyerang aja. Cuma tetap nggak bisa. Alot banget kulitnya. Pakai Guardian Helmet kali ya? Padahal udah diserang bareng-bareng. Kemudian Kizuna meminta mereka untuk mundur sementara, soalnya nggak mau ngambil resiko. Di markas mereka menceritakan tentang kejadian tadi. Nah pas pembahasan, Hayuru meminta supaya kesana lagi karena dia punya dendam sepertinya dengan Hydra tersebut. Tapi Mbak Riri menolak karena misinya udah selesai. Wong cuma disuruh ngecek doang. Dan semua setuju. Gara-gara nggak ada yang sependapat, membuat Hayuru pergi ke sana sendirian. Di Pulau Guam terjadilah Baiwan di mana Hayuru jelas kalah. Pengen di finishing malahan oleh Aldea. Namun untung aja teman-temannya datang buat bantuin. Karena energi kon Hayuru udah menipis, Mbak Riri datang juga menggunakan helikopter, membawa sebuah ruangan khusus sambil menyuruh Kizuna serta Hayuru menjalankan klimaks batin agar bisa mengalahkan Hydra. Pas masuk ya ada drama lagi. Pokoknya Hayuru bilang kalau dia ini nyesel terlalu egois. Dia juga ngasih tahu kalau Hydra itu pernah muncul saat warga dievakuasi dan membuat semuanya rata. Lanjut, awalnya Hayuru ragu-ragu karena masih suci. Walaupun gitu, dengan ceramah no jutsu, Hayuru mau menerima ajakan Kizuna buat klimaks batin. Sesudahnya, Hayuru dengan gear Nerosnya mengaktifkan senjata rahasianya dinamai Gladius. Kirain mah pas nyerang Hydra beberapa hit dulu gitu kan. Ini mah one hit hilang. Terus Aldea yang merasa terpojok memanggil bantuan di Entrance. Namun tiba-tiba muncul kayak kapal selam gitu. Ternyata itu adalah pasukan Heart Hybrid Gear Amerika. Ya baru juga nyampe, para pasukan musuh mundur kembali. Soalnya cuma pengen jemput Aldea doang. Sedangkan tujuan pasukan Amerika datang adalah sama seperti tim Amaterasu awal-awal, yaitu menerima saluran radio juga. Hari berikutnya, di kantin, Kizuna dan Yurishia didatangi oleh para pasukan Amerika kemarin. Nah, pemimpinnya ini bernama Fairchild Scarlet, yang tertarik dengan kekuatannya Kizuna. Terus meminta buat dianterin lihat-lihat Atarshia, soalnya anak baru. Namun Yurishia nggak mungkin ngelepas gitu aja. Alhasil demi mendapatkan Kizuna, mereka berdua lomba-lombaan dah tuh. Sesudahnya setelah Yurishia pergi, Kizuna bertanya kepada Scarlet, kenapa bisa berantem sama Yurishia? Padahal tadi saat lomba serasi banget kayak bestie. Kemudian Scarlet ngasih tahu alasan dia nggak suka Yurishia. Karena dulu pas masih bareng-bareng Yurishia ini kampret banget. Jadi kayak kita nih main Mobile End, udah sekaratin nyampe mati-matian, malah di KS atau disampain. Udah gitu dapat MVP lagi dia. Menurut Scarlet sih seperti itu. Sorenya di kota datang komandan dari kerajaan Batlantis bernama Grebel, yang bernegosiasi meminta agar Zeros ikut dengan dia. Tapi para pasukan Atarshia langsung menembak di situ. Jadinya saat tim Amaterasu datang, mereka melihat udah meningsoy orang-orang, kecuali temannya Scarlet. Kemudian mereka mencoba menyerang, dimana jelas masih pada kalah level. Cuma pas Kizuna bangun lagi demi nyelamatin Aine, si Grebel malah balik ke kapalnya. Seminggu setelah kejadian, mereka menyusun rencana untuk merebut Jepang kembali. Kan udah berhasil tuh kemarin menutup Entrance di Guam. Tinggal Pulau Okinawa aja nih masih terdapat Entrance yang kebuka, serta Grebel ada di sana juga. Agar misinya sukses, ya mau gak mau ya harus ngalahin dengan jalinan baru, yaitu konsolidasi batin. Nah, konsolidasi batin ini kesimpulannya adalah trisome.
Jadi Kizuna harus melakukan grepe-grepe sama dua Chiwi sekaligus. Cuma Chiwinya itu harus mempunyai hubungan persahabatan sama Chiwi satunya lagi. Maka dari itu Kizuna memilih Eurisia serta Scarlet. Ya skip ya guys ya, adegannya terlalu OP. Udah kayak anime, Hawanjay, Ashley. Pokoknya gitulah, mereka baikan. Terus nyerang Kizuna sama-sama. Waduh. Setelah selesai melakukan konsolidasi batin, mereka OTW menuju Okinawa. Saat sampai, Eurisia dan Scarlet langsung berhadapan dengan Aldea serta Grable. Nah, berkat trisome tadi membuat kekuatan mereka meningkat. Bahkan Eurisia bisa menggunakan senjata rahasianya yang dinamai Cross Ahead, yang bisa membuat Aldea KO. Lalu Grable mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Untung aja Kizuna datang buat nahan, walaupun ya kepental-pental juga sih. Cuma kali ini gantian, dia yang bakal melawan Grable. Di sini epic bet coy battlenya, dimana Kizuna karena abis begitu tadi, jadinya dia bisa menggunakan kekuatan Gear Kuros dan Ares. Sudah dipastikan Grable kena serangan tersebut auto KO. Kemudian setelahnya Grable memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sementara di sisi berbeda, entrance berhasil ditutup sehingga Okinawa berhasil direbut kembali. Lanjut. Singkat aja, sesudah dari festival sekolah, tim Amaterasu mendapatkan info kalau armada kapal musuh muncul di daerah Kanto, Jepang. Saat dikit lagi nyampe, Kizuna melihat di kapal tersebut ada ibunya. Terus Kizuna pun turun buat nanya kenapa ibunya berada di kapal Batlantis. Beliau bisa di situ soalnya demi penelitian dan saat ini belum bisa balik ke Atarasia. Pas Kizuna ingin membawa ibunya pergi, ternyata itu hanya hologram. Sedangkan ibunya ngasih tahu kalau dia sedang berada di Tokyo. Setelahnya mereka diserang bentaran oleh salah satu komandan Batlantis bernama Rakres. Cuma ya gitu doang nyerangnya karena kapalnya keburu jalan lagi. Di markas, Mbak Reri memberitahu fakta kepada mereka kalau sebenarnya misi untuk merebut Tokyo adalah rencana dari ibunya Kizuna. Dan yang mengirim sinyal radio serta data-data penting itu beliau. Lalu Mbak Reri meminta Kizuna buat mencari calon anggota baru Amaterasu, soalnya kekurangan orang. Sorenya Kizuna bertemu dengan Sylvia, terus menawarkan untuk masuk ke timnya karena berbakat. Sebenarnya Kizuna gak mau Sylvia ikut-ikutan. Cuma di situ seperti biasa sempat ada drama lah. Padahal Sylvia pengen banget masuk ke tim Amaterasu. Sehingga akhirnya Kizuna mau izinin. Di lab, Kizuna bakal memasang inti Heart Hybrid Gear di tubuh Sylvia. Besoknya, mereka pun menjalankan misi untuk merebut Tokyo kembali. Pas sampai di kota, tim Amaterasu mengirim data dulu ke markas mengenai keadaan di sana. Cuma saat Kizuna mau rusuh bab, kok tiba-tiba banyak orang gitu. Padahal jelas sepi tadi. Ditambah bangunan udah pada hancur kan. Pas bingung itu, Kizuna bertemu dengan ibunya. Dia bertanya, kok Tokyo kembali seperti semula? Tapi sebenarnya itu hanya ilusi sihir aja. Dan kampret bet ibunya nih. Jadi orang-orang yang dilihat Kizuna itu sebenarnya masih hidup. Namun terkena ilusi kayak Kizuna tadi. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Tujuan ibunya itu ingin menyerap energi kehidupan manusia. Nanti bakal ditransfer ke Batlantis. Ditambah beliau mengatakan Heart Hybrid Gear mustahil bisa dilepas. Setelah mendengarnya, pasti kesel dong Kizuna, terus mencoba menyerang. Tapi dia digagalkan oleh pengawal dari ibunya. Kemudian Rakres pun datang untuk menantang Kizuna. Cuma karena banyak orang membuat Kizuna cabut buat mencari tempat aman biar nggak ada korban. Setelahnya tim Amaterasu membantu Kizuna menyerang Rakres. Namun seperti biasa mereka kalah. Untung sebelum di finishing, Sylvia muncul dengan hybrid gear-nya dinamai Taros. Lalu meminta Kizuna serta yang lain mundur dulu biar dia mencoba melawan Rakres. Jadi kayak Loli versus Loli gitu. Jelas soalnya masih pada baru ya kan. Sehingga Rakres pastinya KO sama Sylvia. Cuma di situ Rakres merasa gak terima dikalahin. Kemudian dia menggunakan hybrid gear-nya sebagai bom atom. Merasa udah sangat danger, jadinya Sylvia menggunakan senjata rahasianya Titania untuk menghilangkan bom tersebut. Alhasil berhasil. Terlalu OP memang. Sesudahnya armada musuh kembali muncul. Tapi sayangnya energi kon mereka sudah hampir habis. Kemudian Kizuna di video call oleh Mbak Reri. Katanya dia udah nyiapin tempat buat grepe-grepenya. Bener aja, asat-set nyampe.
Pertama-tama Kizuna bakal mulai duluan dengan Hayuru. Ntar abis itu baru Eurisia. Cuma pas Hayuru selesai, si Aine langsung nyerobot aja. Padahal energi konnya masih lumayan banyak. Aine di situ meminta Kizuna buat melakukan klimaks batin. Soalnya dia butuh senjata rahasianya. Kita skip aja ya, soalnya ngapain? Nanti diomelin sama papa YouTube. Lanjut, singkatnya klimaks batinnya gagal karena Aine malah teringat masa lalunya. Terus pas mereka berdua keluar buat ngecek keadaan, mereka malah melihat kalau Hayuru, Eurisia, serta Sylvia sedang terkena ilusi. Lalu datang pemimpin pasukan Batlantis bernama Zelsion. Jadi Doila yang menggunakan serangan ilusi itu. Kemudian Mbak Zelsion meminta Aine buat ikut dengan dia. Nanti dikasih tahu asal-usul Aine di mana. Tapi karena Aine nggak mau, Mbak Zelsion menyerangnya menggunakan serangan ilusi juga. Jadinya tersisa Kizuna aja di sana. Sehingga dia pun mencoba menyerang. Awalnya Kizuna ya kalah dulu pastinya. Seperti biasa, seorang MC wajib begitu. Namun Kizuna bisa bangkit lagi berkat kekuatan teman-temannya. Seperti energi konnya penuh tanpa adanya jalin batin, serta kekuatan masing-masing gear bisa ia pakai. Sehingga Kizuna berhasil mengalahkan setengah dari pasukan musuh. Cuma habis itu Mbak Zelsion menggunakan kekuatannya supaya Kizuna nggak bisa bergerak. Jadi dia bakal mengontrol Aine biar menyerang Kizuna. Sebelum tertebas, Aine mampu sadar kembali dan Gear Zeros pun berubah menjadi lebih GG. Dengan kekuatan seperti itu, Aine mampu mengalahkan Mbak Zelsion sama pasukannya. Cuma sekali serang doang. Terus anime ini ditutup dengan ending memperlihatkan orang-orang sudah pada sadar. Tim Master yang dipimpin Scarlet berhasil menutup entrance dan Tokyo bisa direbut. Serta tim Amaterasu berkumpul kembali. Setelahnya cerita pun selesai. Ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Kira-kira menurut kalian anime ini udah tamat gitu doang? Apa masih gantung? Mungkin bagi kalian yang so tahu bisa komen aja di bawah. Dan untuk alur anime lain kalian bisa komen juga ya, nanti ku buatin sesuai antrian. Kalau lupa ingetin aja seperti biasa. Oke? Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.